Tidak semua misi udara membutuhkan pesawat generasi kelima atau pesawat siluman. Dalam banyak kasus, pesawat generasi 4 atau bahkan turboprop ringan justru lebih efisien, murah, dan relevan. Untuk misi udara semacam mengawal pesawat asing yang masuk wilayah udara, identifikasi visual pesawat sipil, Quick Reaction Alert atau QRA, dan patroli perbatasan, tidak membutuhkan pesawat stealth atau siluman, atau pesawat jet generasi kelima. Alasannya sederhana, musuhnya bukan sistem pertahanan udara canggih, namun hanya berupa pelanggaran wilayah atau ancaman tingkat rendah. Mengirim jet siluman mahal untuk intersepsi pesawat sipil jelas overkill. Bagaimana mungkin pesawat yang pertama kali terbang di era tahun 1970-an masih dianggap relevan di era jet siluman seperti F-35 saat ini? Jawabannya adalah F-16 tidak pernah benar-benar berhenti berevolusi. Dan puncak evolusi itu hari ini bernama F-16V, Viper. Ini bukan sekedar F-16 lama yang dipoles ulang. Ini adalah transformasi besar. Radar baru, kokpit digital modern, kemampuan perang elektronik yang jauh meningkat, dan umur pakai yang diperpanjang hingga puluhan tahun ke depan. Apakah F-16 Viper masih bisa bersaing di medan tempur modern? Atau hanya solusi hemat anggaran? Mari kita kupas tuntas. Transformasi ke Viper. F-16 pertama kali dirancang sebagai lightweight fighter, lincah, murah, dan efektif. Ia membuktikan diri dalam berbagai konflik dan menjadi salah satu jet tempur paling sukses dalam sejarah. Namun, dunia berubah. Ancaman modern kini mencakup berbagai hal, seperti radar AESA canggih, rudal MRAM BVR jarak jauh, perang elektronik kompleks, dan sistem pertahanan udara berlapis. Jika F-16 ingin bertahan, ia harus berevolusi. Lahirlah F-16 Block 70 atau 72, yang secara resmi diberi nama Viper, menghidupkan kembali julukan legendarisnya. AESA, mata baru sang Viper. Jantung dari F-16 Viper adalah radar modernnya, yaitu AN/AP G83 Sabre. Radar ini menggunakan teknologi Active Electronically Scanned Array atau AESA. Apa artinya? Radar baru ini memiliki kemampuan bisa melacak banyak target sekaligus, jangkauan deteksi lebih jauh, lebih tahan terhadap jamming, perpindahan mode udara ke udara dan udara ke darat lebih cepat, dan reliabilitas lebih tinggi dibandingkan radar mekanis lama. Dengan radar ini, F-16 Viper mendapatkan kemampuan yang mendekati jet generasi kelima, tanpa perlu berubah menjadi pesawat jet siluman. Kokpit digital dan data fusion. Masuk ke dalam kokpit, perbedaannya langsung terasa. F-16 Viper dilengkapi Large Area Display atau LAD seperti milik F-35. Sistem Mission Computer generasi terbaru, helmet mounted display modern, dan data fusion lebih canggih. Seorang pilot F-16 Viper kini tidak hanya melihat radar atau instrumen, ia melihat gambaran taktis yang menyeluruh, target udara, ancaman darat, data dari AWACS, dan elemen jaringan tempur lainnya dalam satu tampilan terpadu. Dalam perang modern, siapa yang paling sadar situasi, dialah yang paling berpeluang menang. Persenjataan dan peran tempur. F-16 Viper bukan hanya interceptor, ia adalah multi-role sejati. Kemampuan persenjataannya mencakup AIM-120 MRAM BVR, AIM-9X Sidewinder, AGM-88 HARM anti-radar, AGM-84 Harpoon anti-kapal, dan JDAM dan bom pintar lainnya. Artinya, F-16 Viper mampu diterjunkan dalam misi superioritas udara, serangan presisi ke darat, penindasan pertahanan udara musuh atau SEAD, dan serangan maritim. Ia bukan spesialis satu peran, ia fleksibel. Dan fleksibilitas adalah nilai utama dalam anggaran militer modern. Struktur pesawat juga diperkuat hingga 12.000 jam terbang, jauh lebih lama dari generasi awal. Artinya apa?
Pesawat ini bisa bertugas hingga kurun waktu 30-40 tahun ke depan. Siapa yang menggunakan? Beberapa negara yang memilih atau mengupgrade ke Viper antara lain Taiwan, Bahrain, Slovakia, Bulgaria, dan Yordania. Produksi dilakukan di Greenville, South Carolina. Menariknya, banyak negara memilih Viper bukan karena tidak mampu membeli jet generasi kelima, tetapi karena rasionalitas biaya dan kebutuhan strategis. Apakah Viper masih relevan? F-16 Viper memang bukan pesawat siluman. Namun dalam banyak skenario, terutama regional konflik dan air policing, stealth bukan segala-galanya. Komponen yang menentukan adalah sistem radar, rudal BVR, jaringan data, dukungan AWACS, dan electronic warfare. Dalam kombinasi sistem tempur yang kuat, F-16 Viper tetap menjadi ancaman serius. Dan inilah kuncinya. F-16 Viper bukan tentang menjadi yang paling canggih. Ini tentang pesawat jet yang paling rasional. Legenda tidak selalu mati, sebagian berevolusi. F-16 telah membuktikan diri selama puluhan tahun. Dan dalam wujud Viper, ia membuktikan bahwa modernisasi cerdas bisa lebih efektif daripada hanya membeli yang terbaru dan termahal. Di era jet siluman dan pesawat generasi kelima, sang Viper masih sangat menggigit dengan biaya terbang yang rasional dan ekonomis. Bagaimana pendapat Anda? Tulis di kolom komentar.